Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita kembali saling terhubung. Rasa kita menyatu di dalam samudera kasih yang paling murni. Biarlah jiwa kita kembali bertransformasi menjadi semakin murni dan cemerlang. Saya memberkati jiwa Anda semua. Kasih murni saya terpancar bagi Anda semua. Saudara dan saudari yang saya kasihi, berikutnya saya hendak membahas tentang dualitas. Senyatanya, saya menyaksikan banyak orang punya ilusi tentang dualitas ini. Ada sebagian orang berpendapat bahwa di dalam perjalanan spiritual tidak ada yang namanya dualitas. Tidak ada kebenaran, tidak ada kesalahan. Begini, ketiadaan dualitas itu adalah ranah ketunggalan. Di dalam keberadaan Sang Yang Maha Tunggal, dalam realitasnya sebagai kekosongan absolut, sebagai keagungan dan keindahan yang mutlak, memang di sana tidak ada dualitas. Yang ada hanyalah kesatuan yang agung. Tetapi di tataran manifestasi, di jagat raya ini, termasuk terkait dengan keberadaan diri kita semua, dualitas itu ada dan nyata, tidak bisa disangkal, tidak bisa diabaikan. Di dalam kehidupan kita, di jagat raya ini, pasti ada yang namanya siang dan malam, panas dan dingin, gelap dan terang, baik dan buruk, termasuk benar dan salah. Jadi, yang dimaksud melampaui dualitas bukanlah menyangkal baik buruk dan menyangkal benar salah. Bukan menyangkal adanya dualitas itu, tetapi kita tidak terjebak dengan faktor-faktor yang membuat kita tidak pernah bisa mencapai fase ketunggalan atau fase kesatuan yang agung. Begini, saudara dan saudari yang saya kasihi. Secara faktual, setiap tindakan itu tetap saja punya dampak kepada tubuh kita. Tertera jejaknya di dalam tubuh karma kita, mempengaruhi kualitas jiwa kita. Tindakan yang kita lakukan itu sesuai dengan tuntunan agung yang muncul dari relung jiwa kita. Jika itu selaras dengan kehendak sang sumber kehidupan, maka dia akan meninggalkan jejak cahaya yang agung di dalam diri kita. Tetapi ketika kita melakukan tindakan yang itu mencerminkan keinginan egoistik kita penuh dengan angkara murka, maka itu pasti menerahkan satu jejak kekeruhan dan kegelapan di dalam jiwa kita. Itu membuat tubuh karma kita menjadi keruh. Ini sebuah realitas yang tidak bisa disangkal. Maka kita katakan, apakah kebenaran itu? Kebenaran itu adalah segala hal yang kita ungkapkan yang sesuai dengan realitas. Sebaliknya, kesalahan dalam konteks ini adalah segala ungkapan yang tidak realistis. Segala bentuk ilusi itu adalah kesalahan. Anda berpegang pada kebenaran itu membuat jiwa Anda menjadi semakin cemerlang. Anda berpegang kepada ilusi membuat jiwa Anda itu semakin keruh.
Kebenaran dalam konteks tindakan adalah segala hal yang dijalankan sesuai dengan tuntunan agung dari diri sejati. Segala tindakan yang memancarkan kasih murni sesuai dengan kehendak agung Sang Sumber Hidup. Sementara kesalahan dalam konteks tindakan adalah segala hal yang itu mengikuti keinginan egoistik dan mengikuti angkara murka. Ini dua hal yang berbeda jauh. Jadi, kalau Anda mau mencapai ketunggalan dengan Sang Hyang Tunggal, mencapai kesatuan yang agung, justru Anda harus memilih. Pilihlah untuk ada di dalam kebenaran sejati. Ada juga yang punya pandangan, baik dan buruk itu semuanya berasal dari Tuhan. Begini saudara dan saudari yang saya kasihi, segala sesuatu itu memang bersumber dari Tuhan. Tetapi segala sesuatu itu ada di dalam tataran evolusi yang berbeda-beda. Segala sesuatu itu mencerminkan proses yang berbeda-beda, sebuah gradasi dari ketidaksempurnaan menuju kepada kesempurnaan. Tuhan adalah realitas kasih murni, kebahagiaan dan kebijaksanaan sejati. Tindakan yang dinilai sebagai kebajikan yang mutlak, yang absolut adalah segala tindakan yang di sana di dalamnya memuat kasih murni yang absolut. Nah, pada kenyataannya banyak hal, banyak tindakan yang tidak memuat kasih murni yang absolut itu. Sebaliknya dia, landasannya, isinya adalah keangkara murkaan. Maka itulah yang disebut sebagai keburukan. Dan ketika Anda memilih keburukan, maka Anda akan tenggelam di dalam frekuensi itu. Berbeda dengan jika Anda memilih kebajikan atau kebaikan yang sejati. Maka, walaupun itu semua adalah manifestasi dari keberadaan Sang Sumber yang tanpa batas, Anda harus memilih. Kalau Anda mau menemukan kualitas ilahi di dalam diri Anda harus memilih satu level dengan frekuensi kesadaran yang tinggi. Anda harus memilih jalan kasih murni. Kebaikan dan keburukan dalam hal ini sebetulnya analogi sederhananya adalah ini seperti asupan nutrisi yang sehat dan racun. Semuanya sama-sama berasal dari Tuhan, tetapi bagi tubuh Anda, mana yang paling cocok? Untuk memelihara kehidupan Anda makan yang mana? Anda makan makanan yang itu memang bergizi atau makanan yang beracun? Kalau memang kedua-duanya itu sama-sama dari Tuhan, kenapa tidak Anda makan semuanya? Sama saja saudara dan saudari yang saya kasihi. Perbuatan yang tidak selaras itu adalah racun bagi jiwa. Maka jangan dipilih. Saudara dan saudari yang saya kasihi, lampauilah ilusi Anda dalam segala hal. Jangan pernah Anda sok spiritual sehingga salah dalam memahami segala sesuatunya. Hening, hening, dan hening. Hanya ketika jiwa Anda murni, Anda bisa menemukan kebenaran sejati. Saudara dan saudari yang saya kasihi, yang dimaksud dengan melampaui dualitas sebenarnya adalah Anda tidak melekat kepada asumsi dan persepsi Anda atau prasangka Anda mengenai kebenaran dan kejahatan. Jangan menilai sesuatu berdasarkan asumsi atau prasangka Anda. Contoh, Anda menemukan orang yang Anda hormati ada di sebuah klub malam. Maksudnya melampaui dualitas adalah Anda jangan langsung menjudge atau menghakimi dia salah, karena Anda sesungguhnya tidak tahu apa yang sedang terjadi. Anda baru boleh menghakimi dia kalau Anda sudah menyelami keheningan. Anda mendapat tuntunan dari diri sejati Anda, sehingga Anda tahu senyatanya seperti apa. Karena faktanya belum tentu orang yang ada di nightclub itu dia tidak dalam keheningan. Belum tentu dia ada dalam kekeruhan jiwa. Sebagaimana kalau dibalik, belum tentu orang yang ada di tempat ibadah itu ada dalam kemurnian jiwa. Belum tentu yang mereka itu ada di tempat ibadah terbebas dari angkara murka, dari keirian,
dari kebencian, dan seterusnya. Ini yang dimaksud dengan melampaui dualitas. Jangan terjebak oleh asumsi, tapi masuklah ke dalam kenyataan sesungguhnya. Temukan kebenaran yang sejati dan nilailah segala sesuatunya itu dengan kebenaran sejati itu, tidak dengan prasangka. Saudara dan saudari yang saya kasihi, hanya dengan keheningan yang konsisten kita bisa menemukan kebenaran sejati. Dalam ketidakheningan, ketika Anda terjebak oleh ego Anda, oleh ambisi, obsesi, maka Anda akan jatuh kepada ketersesatan sejati. Maka ini nyata, jiwa kita itu memang bisa menjangkau dimensi kesadaran yang berbeda-beda. Kesadaran kita itu menentukan jiwa kita ada di dimensi mana di dalam jagat raya yang tanpa batas ini. Saya memberikan sebuah rumusan sederhana, keberadaan 31 dimensi. Ketika Anda dalam kesesatan sejati, maka sesungguhnya jiwa Anda itu sudah masuk ke dalam dimensi yang rendah. Kalau Anda pertahankan itu hingga titik hembusan terakhir nafas Anda, jiwa Anda akan terjerat di sana, dan itu adalah neraka yang sesungguhnya, karena Anda akan menderita. Tetapi jika Anda pada saat ini adalah dalam kondisi murni, jiwanya betul-betul penuh dengan kasih, kebahagiaan, kedamaian, berarti Anda sudah menemukan kualitas ilahi di dalam diri Anda. Maka kesadaran Anda itu ada di dalam kesadaran yang tinggi. Anda menjangkau dimensi yang luhur. Dimensi di mana di sana hiduplah para malaikat yang agung, para mahadewa, para adi Buddha, dan seterusnya. Jika Anda konsisten mempertahankan itu hingga detik terakhir mengembuskan nafas, jiwa Anda berpindah ke dimensi itu. Silakan Anda pilih. Anda mau pilih yang mana, itu adalah pilihan Anda sendiri. Hingga pada satu titik kita juga mengerti. Kita sampai pada kesadaran kemenyatuan dengan kekosongan yang absolut. Ini hanya terjadi bagi jiwa yang murni, jiwa yang konsisten ada di dalam kasih murni dan cahaya terang. Kesatuan agung ini adalah mencapai dimensi yang tertinggi, mencapai tataran Parama Buddha, mencapai tataran yang dalam tradisi Himalaya disebut sebagai Syalala. Inilah jumbuh kaula Gusti, inilah suhu. Ini tidak mungkin Anda capai kalau Anda hidup di dalam kesesatan sejati. Renungkan ini semua dengan kejernihan. Damailah semua jiwa.